Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok persediaan akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada PT Unilever Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Anggota kami terdiri dari 1. Devi Irawati, 2. Laila Hidayatun Najah, yang ketiga Risna Julia Herawati, yang keempat saya sendiri Adeya Dewi Padangbulan, yang kelima Muhammad Aulia Rahman. PT Unilever Indonesia bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran dan distribusi barang konsumsi termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, minuman berbasis teh dan jus buah. Portofolio perusahaan mencakup banyak merek yang dicintai dan terkenal di dunia, seperti Pepsodent, Pond's, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Waltz, Blue Band, Raiko, Bango, dan masih banyak lagi. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1993. Persediaan atau inventory merupakan model atau aset perusahaan berupa bahan baku atau raw materials, barang atau bahan dalam proses produksi atau work in process, dan barang hasil produksi yang siap dipasarkan atau finish product. Persediaan atau pengadaan dan penyimpanan barang di industri atau perusahaan membutuhkan biaya besar. Biaya penyimpanan ini setiap tahun umumnya mencapai 20-40% dari harga barang. Strategi atau manajemen inventory dengan sistem yang tepat sangat dibutuhkan agar biaya persediaan optimum atau dengan total biaya paling rendah. Saat ini nilai inventory di PT Unilever Indonesia Savory Factory sudah melebihi target maksimum perusahaan. Namun beberapa bahan baku mengalami storage atau stock out. Artinya kondisi inventory saat ini tidak efisien karena perusahaan menanamkan terlalu banyak dana dalam persediaan, namun kekurangan persediaan untuk bahan baku tertentu tetap terjadi. Hal ini menjadi alasan mengapa perlu dilakukan perbaikan efisiensi inventory. Dalam memenuhi permintaan konsumen, perusahaan menerapkan sistem make to stock dengan target nilai inventory yang telah ditentukan dan tidak melebihi target maksimum perusahaan. Namun, ketika observasi dilakukan, nilai inventory ternyata telah melebihi target maksimum. Sedangkan jumlah persediaan bahan baku impor di gudang tidak sesuai kebutuhan, sehingga seringkali menumpuk dan mengakibatkan tingginya biaya persediaan. Selain itu, beberapa bahan baku impor juga mengalami stok kritis. Keadaan ini sangat tidak efisien dan merugikan perusahaan. Untuk itu, perlu dibuat suatu rencana pemesanan dan pengendalian persediaan bahan baku impor yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, karena nilai inventory yang tinggi merupakan kerugian bagi perusahaan. Demikian pula, bila perusahaan tidak memiliki persediaan yang mencukupi, dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan meraih keuntungan akibat terjadinya kekurangan bahan baku. Perbaikan efisiensi inventory dilakukan dengan memanfaatkan metode analisis ABC persediaan dan melakukan pengaturan dan penjadwalan pasokan bahan baku sesuai kebutuhan. Kemudian membuat skala prioritas perbaikan bahan baku pada analisis ABC persediaan berdasarkan kelas A, B, dan C. Analisis ABC adalah metode dalam manajemen persediaan atau inventory management untuk mengendalikan sejumlah kecil barang tetapi mempunyai nilai investasi yang tinggi. Kesimpulan yang pertama, efisiensi inventory dapat dilakukan dengan kontrol yang ketat pada pengendalian pasokan dan penjadwalan bahan baku impor, khususnya kelas A yang diikuti kelas B dan C, dengan menerapkan rescheduling jadwal pengiriman dengan aplikasi waktu Frozen Horizon, sehingga bahan baku mendekati kuantiti kebutuhan dan efisiensi inventory dapat dicapai. Yang kedua, penyebab ketidakefisienan stok dan value inventory adalah dilakukannya pengendalian dan penjadwalan pasokan. Setelah penelitian dan dilakukan rescheduling, maka risiko shortage dapat dikurangi sebanyak 26%, overstock dapat dikurangi sebesar 12%,
dan total keseluruhan value over value inventory dapat diturunkan sebanyak 23%. Terima kasih.